Bab 151, Masalah Taruhan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Yang paling dikhawatirkan Li Yunliang sekarang adalah kemana dia akan menemukan sejumlah besar uang untuk menutup lubang itu. Meminjam riba, tentu saja, Li Yunliang bukan orang bodoh. Dia berkata bahwa dia juga telah mengenyam pendidikan tinggi. Jalan itu hanya dipilih oleh mereka yang tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Bergantung pada tidak memberi. Tidak mungkin. Zhang Yu telah merekam gambar dengan bukti di tangannya, dan dia tidak berani tidak memberikannya. Bahkan jika dia pergi ke pengadilan, dia harus mengembalikan pendapatan ilegal itu. Selain itu, ada begitu banyak saksi di kelas, dapat dikatakan bahwa bukti-bukti anggota keluarga hadir. Jika semuanya pergi ke sekolah, pekerjaan Anda tidak dapat dijamin. Pada saat itu, saya harus membayar kembali uang itu, dan saya tidak punya pekerjaan untuk dilakukan. Kecuali Anda membawa sisa uang Anda tidak perlu bekerja, dan orang-orang menguap. Tetapi itu tidak mungkin, karena mangkuk nasi besi Anda adalah nasi pensiun dan Anda tidak dapat menyerah. Jika Anda menggadaikan rumah sendiri, maka uangnya akan dibayar kembali. Tetapi jika Anda ingin menggadaikan rumah, Anda tidak dapat melewati harimau betina di rumah. Karena rumah adalah milik bersama suami dan istri, tidak ada cara untuk menggadaikannya. Li Yunliang menatap pintu lebih dekat dan lebih dekat, tetapi masih tidak memikirkan cara yang baik. Ia harus menggigit kepalanya dan berjalan ke dalam ruangan. Ketika orang-orang di kelas 12 melihat Li Yunliang memasuki rumah, mereka semua menjadi diam dan menatapnya. Dapat dikatakan bahwa semua anggota memiliki wajah yang aneh. Li Yunliang menarik napas dalam-dalam, menatap Zhang Yu, dan berkata setenang mungkin, "Zhang Yu, keluarlah, biarkan aku memberitahumu sesuatu." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tuan Li, ada sesuatu yang tidak dapat Anda katakan di kelas." Li Yunliang mendengar itu, meskipun agak tidak menyenangkan, ia juga menahannya. Suaranya sedikit lebih lembut dan berkata, "Tidak nyaman untuk berbicara di kelas. Ayo keluar dan bicara." Melihat Li Yunliang telah mengubah keadaan normalnya, Zhang Yu merendahkan nada dan posturnya begitu rendah sehingga dia berdiri dan keluar bersama. Semua anggota kelas 12 saling memandang. Meskipun mereka berdua ingin tahu apa yang akan dikatakan Li Yunliang dan Zhang Yu, tidak ada cara yang baik. Ini adalah dialog antara dua raksasa di kelas. Sejujurnya, level mereka masih jauh di belakang. Kelas 12 hanya bisa menekan rasa ingin tahu di hati mereka. Tunggu. Mungkin ketika mereka berdua kembali, mereka akan sampai pada suatu kesimpulan. Mungkin Anda harus memindahkan meja dan kursi di tengah kelas terlebih dahulu untuk membuat ruang kosong, dan kemudian meletakkan bantal atau sesuatu untuk menebus taruhan. Li Yunliang dan Zhang Yu datang ke koridor karena tidak ada sekolah resmi, dan koridornya sepi. Li Yunliang tersenyum, "Zhang Yu, Guru Li, saya sangat senang dengan prestasi akademis Anda kali ini, dan saya sangat senang. Anda, sebagai anak yang berbakat, tidak dapat mengatakan apa yang saya harapkan, itu membuat saya sangat senang." "Senang, sangat puas." Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, "Tuan Li, kita tidak perlu mengatakan adegan seperti itu di antara kita. Sebenarnya, masalah terbesar yang kita miliki sekarang adalah masalah pencairan taruhan. Menarik sesuatu yang lain, apakah itu penyimpangan?" Begitu Li Yunliang mendengar kata taruhan, hatinya tercengang, dan dia berkata dengan cepat, "Ini dia. Saya harap Anda bisa tenang. Ya, saya bertaruh saya kalah dari Anda. Tetapi Anda tercengang. Beri saya tamparan, di mana Anda membiarkan Tuan Li meletakkan wajah saya di masa depan. Bagaimana saya bisa menjadi guru kelas di sini?" Zhang Yu berkata, "Tuan Li, dengarkan Anda, apakah Anda akan mengandalkan akun Anda?" Li Yunliang mendengar kata-kata itu dan tampak rumit, berkata, "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada guru? Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin mengandalkan akun saya?" Zhang Yu Dao, "Maaf, Guru Li. Nilai bahasa Inggris siswa yang buruk dapat secara langsung menyebabkan pemahaman yang terbatas. Karena Anda mengatakan bahwa saya ingin mengambil kembali taruhan di depan umum, itu tidak menghormati Anda, jadi bagaimana saya bisa berada di seluruh kelas? Di bawah tatapan teman sekelas, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali taruhan dengan cara yang terhormat? Siswa yang saya pikirkan bola balik,
kecuali alasan bahwa Anda bermaksud mengandalkan akun, saya tidak dapat memikirkan alasan lain. Petik 2. Li Yun sangat marah. Namun, Li Yunliang tahu bahwa dia tidak bisa memalingkan wajahnya dengan Zhang Yu sekarang, karena jika itu masalah besar, itu akan menjadi kemalangannya sendiri, dan tidak akan ada apa-apa baginya. Aku harus berkata dengan tenang, Zhang Yu. Apa maksud Tuan Li? Taruhan itu bisa diuangkan, tetapi sebaiknya jangan diuangkan di depan seluruh kelas. Tetaplah di barisan sekarang dan sampai jumpa di masa mendatang. Tinggalkan beberapa poin untukku, bagaimana kalau aku juga mendapatkanmu? Zhang Yuanyan mengerang dan berkata, Tuan Li, bukannya para siswa tidak ingin menyelamatkan mukamu. Tetapi jika kamu menyelamatkan mukamu, bukankah arti dari taruhan itu hilang? Kalau begitu aku belajar keras akhir-akhir ini. Bukankah semuanya sia-sia? Li Yunliang memutar matanya dan memarahinya, kapan anakmu menjuntai kepalanya di balok? Setiap hari kamu hanya tidur nyenyak, oke. Kamu tidak tahu dari mana hasil itu berasal. Anakmu jenius atau jenius yang curang. Tidak ada pilihan kedua. Meskipun Li Yunliang tidak senang, tetapi untuk menyesuaikan hubungannya dengan Zhang Yu, dia dengan tenang berkata, Zhang Yu. Guru Li berharap Anda juga dapat memikirkannya di tempat lain. Sebenarnya, itu tidak mudah bagi saya. Ya, bahkan jika saya biasanya di sini, itu sedikit lebih parah bagi Anda, dan terkadang Anda mungkin mengabaikan beberapa detail. Tetapi saya dapat mencoba memperbaikinya. Misalnya, pada semester berikutnya, Anda dapat melihat guru baru Li, bukan? Anda, juga, pikirkanlah, saya tidak memiliki nilai untuk kelas tersebut, dan bekerja keras. Sekalipun tidak ada kerja keras, pasti akan selalu ada rasa lelah. Betul, Zhang Yu mengerang dan berkata, Tuan Li, sekarang setelah Anda mengatakan ini, para siswa dan saya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Masalah taruhan dapat dibawa kembali ke meja perundingan. Menghormati guru baiklah, para siswa dan saya masih memiliki level ini. Begitu Li Yunliang tertawa, dia berkata, ya, Zhang Yu, Anda persis seperti yang dipikirkan guru, benar-benar anak yang baik, anak yang luar biasa. 1. Zhang Yu menyela, tetapi Tuan Li, jangan menembak terlalu cepat, saya belum selesai berbicara. Tampar, Anda tidak dapat bertaruh. Tetapi Anda harus mengubah taruhan. Agar Anda bertaruh pada hal-hal Anda dapat memahami pelajaran secara mendalam. Sebelum Anda meninggalkan sekolah untuk sementara waktu, Anda harus menyanyikan sebuah lagu di halaman sekolah, menyanyikan sebuah lagu di kampus, dan bernyanyi dengan suara keras. Bagaimana dengan suara yang rendah? Petik 2. Li Yunliang mengerutkan kening, bagaimana ini bisa berhasil? Anda meminta terlalu banyak. Zhang Yu berkata, Tuan Li, saya sudah mundur selangkah sebelum bertaruh. Dibandingkan dengan seluruh kelas, Anda kehilangan muka. Saya rasa tidak masalah menyanyikan sebuah lagu. Li Yunliang berkata, tidak ada yang salah dengan bernyanyi, tetapi bernyanyi di halaman sekolah, maka ada masalah. Bukankah ini meminta saya untuk bernyanyi di depan seluruh sekolah, seperti apa bentuknya? Kalau tidak, saya di depan kelas nyanyikan lagi. Jangan bernyanyi di halaman. Oke. Zhang Yu berkata, aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, kamu kalah taruhan, dan kamu telah mempertimbangkan kembali hasil taruhan, dan aku juga mendengarkanmu. Mengapa? Aku hanya punya permintaan kecil, itu tidak cukup. Kalau begitu kamu ini memaksaku untuk kembali ke meja perundingan, dan terus berbicara tentang taruhan awal. Li Yunliang mengerang sedikit, untuk mengatakan apa yang dikatakan Zhang Yu kemudian, meskipun itu juga sangat tidak tahu malu, itu lebih baik daripada wajah yang menarik perhatian. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, aku berjanji padamu. Senang. Zhang Yu mengacungkan jempol sambil tersenyum, dan berkata, karena taruhannya sudah diubah menjadi bernyanyi. Saya yakin Anda telah belajar pengalaman berharga dari Tuan Li. Kalau begitu, silakan transfer saya 1 juta. Transfer ke saya. Mendengar ini, Li Yunliang berdeham, dan berkata, Zhang Yu. Bagaimana dengan ini, 1 juta Anda? Oh, saya sangat menyesal, rumah guru sedang terburu-buru dan menggunakan sangat sedikit. Anda dapat melihat tidak bisakah Anda mengembalikan sebagian dari mereka terlebih dahulu, dan kemudian membayarnya kembali dengan mencicil nanti. Petik 2. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, Tuan Li, apa yang Anda lakukan dengan baik hati, gunakan sedikit saja, gunakan sedikit saja.
Untuk 1.000 atau 800 siswa, saya tidak peduli. Kalau begitu, Anda kembalikan saya 999.000. Petik 2. Li Yunliang memutar matanya, dan berkata dalam hati, kamu bisa santai saja, dan kamu bisa berbicara bahasa sehari-hari dengan hormat kepada guru, tetapi sebenarnya dia lebih pelit daripada saudara perempuanku. Tetapi wajahnya malu dan berkata, itu, aku tidak menggunakan 1.000 atau 800. Zhang Yu berkata, itu 8.000. Li Yunliang berkata, itu bukan 8.000. Zhang Yu berkata, Tuan Li, apakah ada yang tidak bisa saya katakan dengan jelas sekaligus? Berapa banyak yang Anda gunakan? Li Yunliang menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, 3, lebih dari 300.000. Zhang Yu hehehe, tertawa, Tuan Li, Anda menggunakan sedikit di sini, Anda jelas menggunakan sepotong besar. Anda dapat menggunakannya dalam beberapa hari ke depan, oke. Li Yunliang berkata dengan sedikit malu, oh, ini, saya harus menanggapi. Darurat seharusnya, lihat apakah Anda dapat menampungnya, saya mundur selangkah dan segera mengembalikannya kepada Anda. Zhang Yu tersenyum dengan ekspresi tajam, lebih dari 300.000. Beli troli. Li Yunliang tersenyum canggung, merasa bahwa Zhang Yu mungkin tahu. Zhang Yu berkata, adapun 300.000 untuk dipinjamkan kepada Tuan Li untuk Anda gunakan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi itu tidak dapat dipinjam tanpa imbalan. Adapun bunga, dihitung 4 kali lipat dari suku bunga bank sentral untuk periode yang sama. Bagaimana? Li Yunliang menatap matanya dan berkata, kalian terlalu mahal. Kalian semua sudah terjerat riba. Zhang Yu Dao, tidak bisa berkata begitu, Tuan Li. Negara menetapkan bahwa selama suku bunga pinjaman swasta tidak melebihi 4 kali suku bunga bank sentral untuk periode yang sama, itu didukung secara hukum. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah pinjaman riba? Apakah ada dasar hukumnya? Li Yunliang terdiam ketika mendengar ini. Oke, Anda sangat paham hukum, jangan memulai keluarga Anda dengan riba. Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu, tapi, ini, bunga ini terlalu banyak. Bunga hanya 70.000 hingga 80.000 setahun, dan gaji saya hanya beberapa dolar. Saya bahkan tidak bisa menjual darah. Zhang Yu berkata, kalau tidak, Guru Li, Anda tidak ingin menghitung bunga atau tidak. Tapi saya belum berusia 18 tahun dan saya tidak bisa menguji SIM saya. Mengenai mobil, kendarai saja dan tunggu saya berusia 18 tahun. Setelah usia itu, Anda serahkan mobil itu kepada saya. Sementara itu, Anda perlu membayar biaya sewa mobil sesuai jadwal, 30.000 yuan setahun. Hanya 60.000 yuan dalam 2 tahun, itu sangat murah. Li Yunliang berkata dengan tidak senang, tidak, Zhang Yu. Saya akan menghabiskan 60.000 yuan dalam 2 tahun. Anda terlalu mahal, 60.000 yuan cukup untuk membeli mobil murah untuk dikendarai. Selain itu, saya telah menghabiskan sepanjang tahun sewa, Anda tidak bisa lebih murah. Petik 2. Zhang Yu Dao, Tuan Li, harga ini sepenuhnya harga pasar. Anda pergi ke perusahaan persewaan mobil untuk melihat apakah Anda dapat menyewa mobil baru seharga 30.000 setahun. Jika Anda tidak ingin menyewanya, Anda bisa. Kalau begitu beri kami uang bunga 70, 80.000 setahun, mobil jenis apa yang harus saya beli? Cukup untuk menyewa sopir, termasuk uang bensin, oke. Li Yunliang mendengar ini, menggertakkan giginya, dan berkata, oke. Anda kejam, saya jamin. Anda harus tahu bahwa dibandingkan dengan bunga 70.000 hingga 80.000 dan tekanan pokok yang besar, Anda mungkin juga menyewa 60.000 dolar sudah bertahun-tahun. Setelah kedua orang itu menyelesaikan penelitian, Li Yunliang menulis surat utang 300.000 yuan kepada Zhang Yu, dan berkata ya, Zhang Yu mengembalikan surat utang itu pada hari mobil itu ditransfer ke Zhang Yu. Semuanya diselesaikan. Zhang Yu menerima sisa transfer 670.000 dari Li Yunliang, tersenyum, dan memasuki ruangan. Bunga-bunga liar di jalan sedang mekar penuh. Ayo pergi ke sekolah. Lang Lang sangat tertarik untuk belajar, dan betapa hebatnya dia belajar. Ah, lihat, seseorang bernyanyi di halaman. Ya, aku ingin tahu apa yang dia nyanyikan. Kedengarannya seperti lagu sekolah. Sajak anak-anak. Siapa? Ini. Jangan katakan itu. Sepertinya Guru Li yang mengajar kita bahasa Inggris. Apa yang dia lakukan?
Kenapa kamu tidak tahu? Kepalamu penuh. Hehehehe. Mengapa Li Yunliang tiba-tiba begitu tertarik dan bernyanyi? Apakah dia sedang minum? Terang-terangan melakukan hal semacam ini di halaman. Bisakah Direktur Gu mengampuni dia? Siapa tahu? Biao berbisik. Li Yunliang selesai menyanyikan lagu anak-anak klasik ini dengan keras di halaman. Karena aku takut Zhang Yu akan menjemputnya lagi, dan aku takut bernyanyi dengan sia-sia. Aku kehilangan mukaku. Aku tidak takut malu lagi. Sesosok muncul di depannya, semakin dekat. Dia adalah seorang guru dari kantor urusan akademik dan datang ke Li Yunliang, berkata, Tuan Li. Direktur Gu meminta Anda untuk segera pergi ke kantor urusan akademik. Li Yunliang mengangguk. Dia sudah tahu bahwa badai akan segera datang. Direktur kuno kantor urusan akademik menyambutnya dengan hangat. Dia tahu dengan tumitnya bahwa dia pasti tidak tersenyum. Tetapi saat ini, Li Yunliang tidak dapat menahannya. Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku harus menanggungnya sendiri. Tetapi guru yang luar biasa tahun ini, Li Yunliang datang perlahan ke kantor urusan akademik dan mendorong masuk. Gu Changping berdiri di depan jendela dengan tangan di belakang punggungnya, mendengar pintu berdering dan menjadi jelek. Begitu Li Yunliang menatap wajah Gu Changping, dia tahu bahwa dia akan meledak. Namun, Li Yunliang tahu bahwa dia tidak dapat menjelaskan apapun, tetapi berdiri di sana dan tidak berbicara. Anggota staf lain dari kantor urusan akademik menatap Li Yunliang dengan wajah aneh. Gu Changping melirik Li Yunliang dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Berbalik ke yang lain dan berkata, kalian keluarlah, ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Li. Begitu kata-kata Gu Changping jatuh, staf kantor urusan akademik bangkit dan meninggalkan kantor urusan akademik, tetapi ketika mereka melewati Li Yunliang, mereka semua membuat ekspresi, semoga Tuhan memberkati Anda. Amin. Setelah semua Gu Changping pergi, dia berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu lakukan? Aku heran, kalian semua ada di kepala. Berpikir, apa? Li Yunliang hanya menundukkan kepalanya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan, semakin banyak penjelasan semakin merepotkan, lebih baik tidak mengatakan apa-apa adalah solusi terbaik. Siapa kamu? Apakah kamu jelas? Guru rakyat, guru, apakah kamu mengerti? Gu Changping menggeram di meja, suaranya mengguncang seluruh kantor. Bel. Bel kelas berbunyi nyaring, dan untuk kelas 2 dan 3, itu hanya bel kelas biasa. Tetapi untuk kelas 1, sudah waktunya untuk liburan. Salam hangat untuk semua siswa kelas 1. Liburan. Dengan tas sekolah mereka bergegas keluar dari gedung sekolah, menuju liburan gratis, dan pada saat yang sama iri dan dengki dengan wajah siswa senior. Semua orang di kelas 12 sangat menyesal. Meskipun mereka tidak melihat taruhan terpenuhi, mereka akhirnya melihat Li Yunliang bernyanyi di halaman sekolah. Saya juga tahu bahwa keduanya mungkin telah berdiskusi di luar, dan salah satu dari mereka mundur selangkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya, mereka semua senang. Zhang Yu dan teman-teman sekelasnya mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sekolah. Zhang Yu pulang dan meletakkan tas sekolahnya, lalu dia mengemasi sesuatu, karena besok dia akan berangkat ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru, Pendekar Pedang. Zhang Yu masuk ke jaringan kereta api di rumah, dan menggunakan ID-nya untuk membeli tiket ke ibu kota. 1. Segera setelah membeli tiket, nada dering telepon berdering. Zhang Yu mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Xia Ziki, yang menghubungkan telepon. Zhang Yu, sudahkah kamu mencobanya? Ujian sudah selesai. Bagaimana ujiannya? Bagus sekali. Apakah ada yang salah dengan Sister Xia? Oh, begitulah. Kontes penyanyi profesional televisi nasional, final sampingan akan segera dimulai, dan giliranku dalam 10 hari. Apakah kamu belum menyelesaikan ujian? Kapan kamu bisa meluangkan waktu dan menulis lagu untukku? Petik 2. Oh, maaf, Sister Xia, aku akan keluar besok. Apa yang harus aku lakukan? Itu saja. Ini, Zhang Yu dapat mendengar kekecewaan Xia Ziki, dan dia sedikit malu. Dia pikir Xia Ziki tidak terburu-buru, dan mengatakan bahwa ketika dia pergi ke Beijing untuk menghadiri penjualan penanda buku baru. Benar, Beijing. Memikirkan hal ini, Zhang Yu sibuk berkata, hei, benar. Kakak Xia, apakah kamu mengikuti kompetisi nasional di Beijing?
Ya, tentu. Aku akan pergi ke Beijing besok. Atau aku akan menulis surat kepadamu di Beijing. Aku dapat menulis lagu dengan sangat cepat dan tidak akan memakan waktu lama. Apakah kamu akan pergi ke ibu kota? Kapan kamu akan berangkat? Besok pagi. Itu bagus. Aku akan pergi ke Beijing besok. Kamu kirimkan aku nomor identitasmu, dan aku akan memesan tiket secara online. Tanpa sia-sia, aku baru saja membeli tiket. Kamu dapat membeli kereta G1198 sendiri pukul 9 pagi. Baiklah, sampai jumpa besok pagi di stasiun kereta. Zhang Yu menutup telepon dan menelepon ibunya Yu Meixiu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke Beijing untuk berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru besok, dan menolak permintaan Yu Meixiu untuk menemaninya pergi. Melihat Zhang Yu tidak ingin menemaninya, Yu Meixiu harus menjelaskan beberapa patah kata kepadanya untuk memperhatikan keselamatannya. Dia sering menelepon untuk melaporkan keselamatannya dan kemudian menutup telepon. Keesokan harinya, Zhang Yu yang sedang sarapan menelepon Xia Ziki untuk membuat janji. Zhang Yu keluar dan naik taksi, lalu langsung menuju stasiun kereta Donghai. Tidak ada yang perlu dimasuki ke dalam mobil. Zhang Yu bermain dengan ponselnya di dalam mobil. Selamat kepada tuan rumah. Jumlah total penggemar telah mencapai 100.000. Batalkan judul asli, luar biasa, dapatkan judul peningkatan, ketenaran meningkat, dapatkan 1 undian, peningkatan keterampilan opsional 1 level, dan dapatkan 1000 poin di mal. Zhang Yu mendengar itu, wajahnya gembira. Anda harus tahu bahwa sudah berbulan-bulan sejak peningkatan terakhir, dan dapat dikatakan bahwa semakin lambat peningkatannya, semakin lambat peningkatannya. Tetapi ada semakin banyak hadiah, yang sebenarnya dapat memilih keterampilan untuk ditingkatkan ke level tertentu, yang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Zhang Yu, seperti biasa, memilih undian, dan dinding keterampilan menyala. Selamat kepada tuan rumah. Ambil atributnya, penglihatan malam. Zhang Yu sedikit keliru, penglihatan malam, apa gunanya? Zhang Yu melihat atributnya secara terperinci. Ini adalah kemampuan khusus yang dapat memperlakukan malam sebagai siang hari. Selamat, Anda dapat menangkap tikus di malam hari untuk dimakan seperti kucing. Setelah Zhang Yu memahami atributnya, dia sedikit terkejut, apa gunanya tikusnya sendiri, sepertinya penglihatan malam adalah kemampuan yang sangat buruk. Zhang Yu memikirkannya lagi, sepertinya itu agak berguna, setidaknya tidak ada senter di malam hari. Zhang Yu membuka pohon keterampilan lagi. Untuk mengetahui bahwa peningkatan ini, dia masih memiliki hadiah tambahan, dan memilih keterampilan apapun untuk ditingkatkan ke level berikutnya. Mana yang lebih baik untuk ditingkatkan? Zhang Yu mempertimbangkannya dengan saksama, dan memutuskan untuk menaikkan level ekstraksi memori terlebih dahulu. Meskipun pertimbangan objektif, yang paling hemat biaya adalah mengubah pengambilan memori menjadi peningkatan ulang tingkat lanjut. Namun, bagaimanapun juga, poin tingkat lanjut masih belum lengkap untuk waktu yang singkat. Menunggu poin tingkat lanjut naik lagi, akan memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, jika pengambilan memori menengah dipertahankan, waktu pendinginan terlalu lama dan sangat tidak nyaman untuk digunakan. Dibandingkan dengan waktu pendinginan beberapa hari, jam tingkat lanjut jauh lebih nyaman. Zhang Yu dipromosikan ke level lain, dan dia dalam suasana hati yang baik. Dia membawa headphone, mendengarkan lagu, dan menyenandungkan sebuah lagu pendek. Dia tampak santai dan puas. Mobil itu juga langsung menuju stasiun kereta Zonghai. Ada banyak orang di stasiun kereta. Mereka sangat sibuk. Xia Ziki mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam, dan bergumam, mengapa kamu belum datang? Han Jie berkata, jam berapa kamu bersama Zhang Yu? Xia Ziki berkata, kali ini saja. Seharusnya hampir. Han Jie berkata, tunggu sebentar. Ngomong-ngomong, Ziki, kamu sangat sukses di babak penyisihan ini. Xia Ziki mengerutkan kening, apa yang terjadi? Han Jiki berkata, ada apa? Bukankah kalian semua ada di final? Xia Ziki berkata, kamu tidak tahu. Dalam babak penyisihan tahun ini, aku menggunakan lagu yang ditulis oleh Guru Dong sebelumnya. Namun, kecuali kamu adalah penyanyi kelas 1, lagu-lagu Guru Dong tidak akan membiarkanmu membeli hak cipta. Jadi aku hanya punya hak untuk bernyanyi. Beberapa penyanyi babak penyisihan tahun ini telah membeli hak untuk menyanyikan lagu ini dari Guru Dong. Lagu ini di babak penyisihan hampir banjir. Aku kurang beruntung,
aku bernyanyi ke belakang dan bernyanyi. Sebagai finalis terakhir, aku hanya muncul dengan mengusap wajahku, semua poin wajah. Tahun ini, 3 atau 4 pemain provinsi kita berjuang untuk mendapatkan poin, semuanya tersingkir. Beijing dan Shanghai, ada beberapa penyanyi baru, bernyanyi terlalu hebat. Secara keseluruhan, tahun ini aku khawatir bahkan penyanyi terbaik di final mungkin tidak dapat bercampur. Petik 2, Han Jie berkata, persaingan tahun ini sangat ketat. Hei, omong-omong, bukankah kamu pergi ke Profesor Dong dan membeli lagu baru lainnya? Mengapa kamu tidak bernyanyi? Xia Ziki menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, bagaimana mungkin lagu baru dinyanyikan di babak penyisihan, apa yang akan saya nyanyikan di final? Dari situasi saat ini, saya khawatir tahun ini akan cukup. Han Jie berkata, Ziki, tidak apa-apa sekarang, apakah perlu mengatakan kata-kata putus asa seperti itu? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga seorang penyanyi yang luar biasa di babak 16 besar, apakah Anda sedikit percaya diri? Xia Ziki menghela nafas, mendongak, dan menemukan sosok yang dikenalnya di depannya, berkata, dia ada di sini. Setelah Zhang Yu dan mereka bertiga bertemu, mereka pergi ke mesin pengambilan tiket otomatis untuk mendapatkan tiket mereka, dan kemudian berjalan ke ruang tunggu. Ketiganya datang ke ruang tunggu, menemukan kursi kosong, dan duduk menunggu keberangkatan. Setelah Xia Ziki duduk, dia membalik tasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu, sambil berkata, Zhang Yu, ini adalah kartu anggota Asosiasi Musisi Kota. Ambillah. Jika kamu melakukannya di masa mendatang, acara dapat menghubungimu. Zhang Yuoyan tampak bersemangat, mengambil kartu anggota, dan melihatnya. Ini adalah dokumen kecil yang dicetak dengan indah dengan fotonya sendiri yang ditempel di atasnya, yang merupakan pembesaran foto pada kartu identitas. Tuliskan nama, kewarganegaraan, tanggal lahir, nomor anggota, dan sebagainya. Ada juga tanda tangan ketua dan stempel Asosiasi Musisi Zonghai. Han Jie berkata sambil tersenyum, oke, Zhang Yu. Kamu sekarang adalah anggota Asosiasi Musisi Kota. Itu sudah menjadi salah satu orang di lingkaran musik kota. Bagaimana kabarmu? Zhang Yu tersenyum, satu kata. Keren, hahaha. Xia Ziki dan Han Jie tertawa bersamaan. Xia Ziki berkata, lepaskan. Hati-hati jangan sampai hilang. Zhang Yu melihatnya dengan puas sebelum memasukkan kartu anggotanya ke dalam sakunya. Han Jie melihat lebih dekat ke Zhang Yu dan berkata, apakah kamu Zhang Yu seorang pria yang tinggi? Bagaimana bisa terlihat seperti tiang telepon? Zhang Yu berkata, sedikit lebih tinggi. Han Jie berkata, ini sedikit, kurasa ini jauh lebih tinggi daripada saat kita berlatih terakhir kali. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Miao, tetapi kamu terlalu cepat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bukannya sekolah kita tidak begitu tinggi. Han Jie berkata, juga sangat sedikit. Dengan tubuhmu, kamu bisa bermain basket di masa depan. Xia Ziki berkata, Zhang Yu, bagaimana ujianmu tahun ini? Zhang Yu tersenyum, oke. Han Jie berkata sambil menyeringai, kamu biasanya memiliki masalah kecil yang harus diubah. Siapa namamu? Tidak apa-apa. Saya masuk daftar kelas 1 dan anak Anda sebenarnya adalah siswa kelas 9 di tahun ajaran tersebut. Anda mendapat nilai sempurna. Luar biasa. Petik 2. Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, bukankah bahasa Inggris tidak bagus? Jadi tidak apa-apa. Han Jie juga tertawa, anakmu benar-benar gila. Xia Ziki yang duduk di samping terkejut, mengetahui bahwa ketika berlatih tempo hari, saya ingat Zhang Yu tampaknya selalu mendapat nilai 0. Bagaimana mungkin ujian akhir adalah yang ke-9 dalam 1 tahun ajaran? Xia Ziki juga orang yang lulus, dia juga tidak pernah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Umumnya, tempat ke-9 di tahun ajaran utama sekolah menengah atas adalah bibit sekolah unggulan, yang sudah menjadi tiran sekolah. Xia Ziki berkata dengan heran, Zhang Yu, karena kamu sangat pandai belajar, mengapa kamu selalu mendapat nilai 0 saat mengikuti ujian? Zhang Yu berkata, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Aku hanya tidak menganggapnya sebagai ujian formal, jadi aku mengerjakannya dengan serius. Xia Ziki dan Han Jie memutar mata mereka bersamaan ketika mereka mendengar ini. Oke,
Aku juga mendengar untuk pertama kalinya bahwa ujian biasa seperti itu tidak penting, dan logika ujian itu penting. Zhang Yu tidak ingin mengatakan ini lagi, dan berkata, Kakak Xia, apakah kamu akan pergi ke Beijing untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan kali ini? Xia Ziki berkata, babak penyisihan sudah berakhir. Aku akan berpartisipasi dalam final preferal kali ini. Zhang Yu tertawa, selamat kepada kakakmu Xia. Aku harap kamu akan berhasil kali ini dan mendominasi negara. Xia Ziki berkata, beraninya kamu mengatakan itu. Mendominasi negara, aku bahkan tidak berani bermimpi. Zhang Yu tersenyum, kakak Xia, bukankah kamu terlihat seperti orang yang tidak percaya diri? Biasanya kamu cukup tinggi di mataku dan kakakku, memenangkan kejuaraan itu mudah. Tetap saja, kita bisa bicara. Zhang Yu memang yang ke-9 di tahun ajaran. Hehehehe. Han Jie berkata sambil tersenyum, Zhang Yu, kali ini kamu adalah saudari Xia. Terserah kamu, aku harap kamu dapat membuka pikiranmu, tulislah lagu yang bagus untuk saudarimu Xia, sehingga dia dapat melangkah lebih jauh dan berusaha untuk menembus hasil dari sesi terakhir. Zhang Yu tersenyum, itu semua sepele. Kali ini aku tiba di Beijing, begitu aku selesai dengan urusanku, aku akan segera menulis kepadamu. Xia Ziki berkata, Zhang Yu, apakah kamu akan mengunjungi kerabat di Beijing kali ini? Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu bukan kerabat. Aku tidak punya kerabat di Beijing. Han Jie menyela, lalu apa yang akan kamu lakukan di Beijing? Wisata, Zhang Yu berkata, aku menulis buku. Kali ini aku pergi ke Beijing untuk membuka penjualan buku baru. Ah, Xia Ziki dan Han Jie tercengang ketika mereka mendengarnya. Aku pikir aku salah dengar. Han Jie berkata, itu benar. Kalau begitu, kau sekarang seorang penulis. Ya, bocah, kau tidak bisa melihatnya. Apa kau bahkan kehabisan buku tanpa sepatah kata pun? Zhang Yu tertawa, itu hanya sebuah buku. Sungguh hebat. Han Jie berkata, lihatlah kau gila, apa masalahnya? Kalau begitu, kita orang biasa masih hidup. Kakak Han, aku selalu mengira bahwa aku adalah guru formal di sekolah menengah, ini cukup bagus. Tapi sekarang dibandingkan dengan anak laki-laki sepertimu, itu hanya masalah menulis, dan militer saja tidak cukup, itu bukan apa-apa. Xia Ziki tertawa, baiklah, kakak Han. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Zhang Yu juga saudara kita? Saudara dapat mewujudkan ini, dan kita harus bahagia untuknya ketika kita menjadi saudara perempuan. Apa yang kau iri, dan benci? Han Jie mengangguk dan berkata, iri, cemburu, dan benci. Tentu saja ada, tapi aku juga bahagia untuknya, tetapi dengan sedikit emosi, itu benar-benar gelombang mundur sungai yang semendorong maju, gelombang depan jatuh di pantai. Xia Ziki menggelengkan kepalanya tanpa suara. Zhang Yu, apakah kau menerbitkannya dengan biaya sendiri, atau kau membelinya? Zhang Yu berkata, aku memiliki usaha patungan dengan penerbit. Xia Ziki berkata, penerbit yang mana? Zhang Yu Dao, Vertex Chinese Website Press. Xia Ziki memikirkannya dengan saksama, dia tidak ingat penerbit seperti itu. Tentu saja, sebagian besar, penerbit tidak ingat, orang biasa hanya membaca buku, dan siapa yang membaca penerbit? Kecuali Anda adalah Central International Press. Han Jidao, saya tahu penerbit ini. Itu adalah raksasa daring Tiongkok dan penerbit bawahan Zenith.com. Jadi, apakah Anda menulis novel daring? Zhang Yu mengangguk dan berkata, iya. Itu adalah novel seni bela diri. Han Jidao, semua novel seni bela diri diterbitkan sekarang. Mengapa industri sastra daring mengalami kemunduran? Saya ingat ketika kami masih kuliah, sangat sedikit orang yang menonton novel seni bela diri. Saat itu, novel gaya baru apa yang populer? Web, Xia Ziki berkata, Zhang Yu pasti menulisnya dengan baik. Apakah ada orang lain yang dapat menerbitkannya? Han Jidao, ketika kami pergi ke sekolah, anak perempuan hampir membaca romansa, dan seni bela diri adalah hal yang disukai anak laki-laki. Sebenarnya, saya kadang-kadang membaca seni bela diri, tetapi saya tidak banyak membaca, jadi saya membaca beberapa buku Heluo. Zhang Yu, apa judul bukumu? Aku akan berada di mobil sebentar, aku akan melihat bagaimana buku itu ditulis dan menghabiskan waktu. Zhang Yu berkata, tersenyum dan bangga. Vertex Chinese Online memilikinya. Han Jie Wonyan mengeluarkan ponselnya, masuk ke Zenith Chinese Network, mencari Xiao Ao,
dan melihatnya berhenti berbicara. Xia Ziki dan Zhang Yu terus mengobrol. Setelah beberapa saat, kereta mulai memeriksa tiket, dan 3 orang mengikuti kerumunan untuk naik kereta. Xia Ziki, Han Jie dan Zhang Yu membeli tiket secara terpisah, jadi ketiganya tidak berada di gerbong yang sama, jadi mereka harus naik gerbong secara terpisah di peron. Zhang Yu datang ke kompartemennya dan menemukan tempat duduk di dekat tiket. Ini adalah tempat duduk di dekat jendela. Zhang Yu yang bosan, duduk di kursi sambil memperhatikan semakin sedikit orang di luar jendela, dan segera tidak melihat seorang pun, kereta mulai bergerak perlahan, diikuti oleh semakin cepat, melaju kencang. Kecepatan kereta api berkecepatan tinggi itu masih sangat menakjubkan. Setelah waktu yang singkat, kota Zonghai tertinggal dan menghilang. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yu melakukan perjalanan jauh dan langsung pergi ke ibu kota. Ketika Zhang Yu berada di bumi sebelumnya, ia pernah ke ibu kota karena sebuah pepatah dari Dewa Pencipta, jika Anda tidak mencapai tembok besar, Anda bukanlah pahlawan. Agar menjadi orang baik, saya menyempatkan diri untuk pergi ke Beijing untuk bermain sekali. Kali ini setelah waktu dan ruang yang lain, mungkin kali ini Anda harus pergi ke tembok besar untuk mencari bayangan masa lalu, dan kemudian memasang orang baik. Pemandangan di luar jendela mobil selalu sama. Zhang Yu agak kesal, jadi ia mengeluarkan ponselnya dan menonton berita. Tidak banyak halte kereta api berkecepatan tinggi, tetapi masih ada orang-orang yang naik turun, dan tampaknya sangat sibuk. Kereta tiba di sebuah stasiun besar, dan banyak orang berdiri dan turun, termasuk orang-orang yang duduk di samping Zhang Yu. Zhang Yu tidak menatap orang lain dari awal hingga akhir, tetapi terus menggunakan ponselnya untuk menonton berita. Sejak hari-hari ini, ia hampir menjadi antrean pada pukul 3, siaran langsung, belajar, sekolah, tidur, tidak ada perubahan lain. Jadi sekarang, hanya dengan melihat berita, Zhang Yu menontonnya dengan penuh minat dan merasa sangat menarik. Tang Yuxin memegang tiket di tangannya, diikuti dengan nomor kursi secara berurutan, satu persatu, sampai dia sampai pada posisi tiket. Seorang anak laki-laki duduk di sebelah jendela, tampak muda, fokus, sedang melihat telepon. Tang Yuxin menyimpan barang bawaannya, dan ketika dia duduk, dia melirik anak laki-laki di sebelahnya. Meskipun dia tinggi dan besar, wajahnya tidak setua. Itu, Huyan juga datang saat ini, mengambil tiket di tangannya, melihatnya, dan datang ke barisan Tang Yuxin berikutnya, berkata, "Yuxin, bagaimana kamu bisa pergi begitu cepat?" Tang Yuxin melirik Huzi, yang tampak seperti nougat, dan matanya berkilat tidak nyaman, dan dia berkata, "Kamu pergi dengan caramu. Aku pergi dengan caraku. Tidak masalah apakah kamu pergi cepat atau tidak." Huyan tertawa, "Bukankah aku takut kamu harus berusaha keras untuk meletakkan barang bawaanmu?" Setelah selesai, aku melirik kursi Zhang Yuxin, berpikir bahwa anak laki-laki besar itu yang membantunya meletakkannya. Huyan menyimpan barang bawaannya, duduk, dan di seberang lorong, berkata kepada Tang Yuxin, "Yuxin, apakah kamu haus? Aku akan membelikanmu air." Tang Yuxin membuat ekspresi yang tak tertahankan, melirik Zhang Yu, berpikir sejenak, dan berkata, "Hai adik kecil. Permisi." Ketika Zhang Yu mendengar seseorang berbicara sendiri, dia mengalihkan energinya dari berita ponsel dan mendapati seorang wanita duduk di sebelahnya. Sepertinya dia berusia 20-an, dan dia terlihat cantik, berkata, "Apakah ada yang salah?" Tang Yuxin berkata, "Kakak dan kamu bisa bertukar tempat duduk. Aku ingin duduk di dekat jendela. Tolong." Zhang Yu tidak banyak berpikir, mengangguk. Sebenarnya, dia duduk di mana-mana, jadi dia berdiri dan bertukar tempat dengan Tang Yuxin. Tang Yuxin datang ke jendela, memisahkan kursi dari Huyan di tengah, dan dia merasa jauh lebih mudah, dan berbisik kepada Zhang Yu, "Terima kasih." Zhang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah duduk, dia terus bermain dengan ponselnya. Huyan sekarang mengerutkan kening, karena meskipun dia dan Tang Yuxin baru saja menyeberangi lorong, mereka masih bisa berbicara. Sekarang Zhang Yu terjepit di tengah, itu merepotkan. Anak laki-laki yang duduk tegak dan tegas, menghalangi Tang Yuxin, tidak terlihat. Bagaimana ini bisa dilakukan? Huyan mengerutkan kening sejenak, dan berkata kepada Zhang Yu, "Hai saudara. Permisi." Zhang Yuan mendongak dan melihat seorang pria berusia 20-an di seberang lorong menatap dirinya sendiri, berkata, "Apakah ada yang salah?" Huyan berkata, "Saudara, bisakah kita bertukar posisi?
Saya ingin berbicara dengan teman saya. Zhang Yu mengerutkan kening, dan dia tidak senang betapa dia ingin bertukar tempat duduk. Sangat merepotkan. Meskipun Zhang Yu tidak senang, dia juga tahu bahwa karena orang-orang saling mengenal dan harus menjadi bola lampu listrik, ada yang salah dengan itu. Saya ingin berjanji, tetapi ketika dia hanya ingin membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa wanita di sebelahnya menarik pakaiannya. Zhang Yu dapat dikatakan sebagai orang yang sangat cerdas, tidak perlu dikatakan lagi. Wanita di sebelahnya seharusnya tidak ingin berpindah tempat duduk, atau menarik pakaiannya untuk melakukan sesuatu. Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, maaf. Teman ini, aku punya masalah dengan cakram pinggangku, aku masih merasa sedikit mati rasa. Aku tidak bisa bergerak. Ketika Tang Yuxin melihat Zhang Yu sangat pintar, dia menarik pakaiannya dan dia tidak menoleh ke belakang, jadi dia tahu apa yang dia maksud. Aku sangat puas. Ekspresi santai di wajahnya. Huyan ini sangat menyebalkan, mengapa dia dan teman-teman sekelasnya tinggal di kota. Huyan mengerutkan kening saat dia mendengarkan sisi lain. Apa maksud anak ini? Bukankah kamu baru saja bertukar tempat duduk dengan Tang Yuxin? Mengapa kamu tidak melihat bahwa cakramu tidak nyaman tadi? Mengapa? Ketika kamu melihat wanita cantik, kamu tidak bisa bergerak, lebih mudah, ini adalah gaya hooligan. Huyan berkata, kakak, cakram pinggang tidak baik, aku bisa membantumu. Posisiku sebenarnya cukup nyaman, tidakkah kamu mencobanya? Zhang Yu tersenyum dan berkata, Su merasa tidak nyaman, kamu sama sekali tidak bisa melihatnya, atau yang lain? Aku hampir sampai, kamu ingin berganti, dan menunggu sampai aku sampai di stasiun. Katamu? Oke, Huyan mendengar ini, meskipun sedikit marah, tetapi juga menekan hatinya kesal, dan berkata, oh, di mana kamu berdiri? Zhang Yu tersenyum, Beijing. Huyan hampir tidak jatuh ketika mendengar ini. Beijing, kamu bercanda, apakah itu stasiun terakhir? Ketika kamu sampai di stasiun, aku juga di sini, dan aku akan menggunakan tempat dudukmu. Huyan tidak senang sekarang, tidak perlu dikatakan, anak ini tidak ingin menyerahkan dirinya sendiri. Di usia muda, pusat warna tidak kecil. Apakah anakmu sudah cukup dewasa untuk menjadi garis standar? Apa yang bisa aku lakukan? Huyan mengerutkan kening.